silakan ya. Ini Pak, kalau oksidasi itu penambahan oksigen dan pengurangan hidrogen, sementara kalau reduksi itu pengurangan oksigen dan penambahan hidrogen. Oh iya betul. Ada lagi yang berpendapat yang lain? Saya Pak. Oh iya silakan. Oksidasi itu meningkatnya Milov, sedangkan reduksi itu menurunnya Milov. Oh iya betul sekali, Amel Sister. Ada lagi yang berpendapat? Iya Pak. Oh iya silakan Kiki. Reduksi itu menerima elektron, sedangkan oksidasi itu melepaskan elektron. Ya, benar sekali ini juga ternyata kalian anak-anak yang pintar. Seperti yang Bapak bilang sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang elektrolisis. Nah, di sini Bapak sudah menuliskan 4 pertanyaan yang harus kalian jawab sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini. Silakan. Baik anak-anak, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan kertasnya. Baiklah anak-anak, sekarang simpan dulu pertanyaan ini. Nanti kalian akan mendapatkan jawabannya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Nah, minggu yang lalu Bapak sudah menegaskan kalian untuk mengunjungi tempat penyembuhan. Setelah itu kalian diminta untuk membuat alat penyembuhan. Apakah sudah ada? Sekarang Bapak mau bertanya, apa yang kalian temukan di tempat penyembuhan? Di tempat penyembuhan, saya melihat logam dimasukkan ke dalam suatu larutan, kemudian dialirkan listrik, menghasilkan lapisan yang menyelimuti logam tersebut, Pak. Ya, bagus. Jawaban Amel benar sekali. Nah, sekarang kita langsung saja ya. Kita akan melakukan praktikum tentang penyembuhan logam. Nah, ada yang tahu nggak apa saja sih yang diamati dalam penyembuhan logam? Saya, Pak. Ya, silakan ya. Jadi menurut buku yang saya baca, ada kuat arus yang harus diamati. Jadi ada ampermeter di dalam alat kami, Pak. Oh iya, betul sekali. Ada yang tahu selain itu apa aja? Baiklah, selain kuat arus, kalian juga harus mengamati massa yang dihasilkan dari penyembuhan. Jadi kalian akan melakukan penimbangan dengan menggunakan neraca Mohs. Sebelum praktikum, Bapak ingin bertanya kepada kalian tentang hal-hal yang dibutuhkan pada praktikum penyembuhan kali ini. Ini dalaman tadi baca. Iya, Pak. Ini tahu apa? Spatula. Ini apa? Paku. Paku itu logam apa? Di. Nah, ini tahu nggak? Iya, Pak. Ini adalah logam karbon yang mana didapatkan dari baterai. Lalu kalian tahu ini larutan apa? Iya, Pak. Ini adalah larutan CuSO4. Jadi kalian akan menyebut logam dengan larutan CuSO4. Nanti setiap kelompok Bapak akan memberikan lembar kerja pada setiap kelompok, dan setiap kelompok tersebut melakukan praktikum sesuai lembar kerja yang didapatkan. Paham? Paham. Pertama buat ini, pertama adanya di atas dulu, terus nanti kita simpan. Tiga ya? Iya.
jadi besinya di katoda, batubara di anoda ya? Iya. Oh ya Ki, ini 3,5 ya beratnya. Ini ya. Ini ya. Udah nih. Udah bener belum? Yaudah coba. Pak, maaf, bisa tolong? Ada apa ya ini? Ini Pak, apa udah benar ini sampaiannya? Katoda yang mana? Katoda yang ini Pak. Ya. Dan katoda yang ini. Ya, betul. Silakan lanjutkan kegiatan selanjutnya. Ini stop kotaknya yang berapa? Jadi kita mulai aja Pak. Ih, lihat deh, ada gelembungnya. Itu ada gelembungnya di bagian anodanya. Coba Ki, lihat berapa arusnya. Udah ya, udah 2 menit. Ya udah. Iya, bawa tisu. Oh iya, bentar. Ki, tolong matiin. Ini kita timbang ya? Iya. Ya, pakai juga ya. Oh, masanya dari 4 gram, dia itu bertambah jadi 4,2 gram. 4,2 ya? Iya. Alhamdulillah, pastinya sudah dilaksanakan. Sekarang Bapak ingin bertanya, apa saja yang kalian amati? Apa saja yang kalian dapatkan? Ya, silakan. Kalian tahu nggak apa yang dikatakan aku ini? Apa? Yang depan aku ini, logam CU ya. Kalian tahu nggak logam CU itu dari mana? Oh, jadi Pak, logam CU-nya itu berasal dari larutan. Kan larutannya kayak leopard. Ya, betul sekali. Nah, sekarang apakah kalian sudah paham tentang penyembuhan? Jadi Pak, penyembuhan itu perubahan dari larutan menjadi padatan ya? Ada yang lain? Ada yang mau menjawab pertanyaan Bapak tadi yang keempat? Saya Pak, Ya, silakan. pelapisan logam dengan logam lain yang berasal dari larutan. Ya, tepat sekali itu jawabannya. Tepat dari jawabannya. Nah, karena dengan logam ini merupakan salah satu aplikasi dari sel elektrolisis. Sel elektrolisis lebih kebalikan daripada sel volta. Kalau sel volta dari kimia jadi listrik, nah sementara pada sel elektrolisis dari listrik ke kimia. Di sel elektrolisis pun terjadi reaksi oksidasi reduksi. Nanti akan Bapak sampaikan tentang persamaan reaksinya. Baik, tadi kalian sudah memahami tentang konsep penyembuhan logam. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang reaksi yang terjadi pada penyembuhan logam tadi. Nah, jadi seperti pada sel volta kita menuliskan reaksinya katoda dan anoda. Sudah paham ya tentang katoda dan anoda? Sudah Pak. Nah, di katoda yang terjadi adalah 2 tambah 4 elektron bukan 2 CU padatan. Nah, 2 CU padatan ini yang menghabisi logam besi tadi.
Kemudian di angka yang terjadi reaksi adalah 2H2O menjadi 2O2 tambah 4 plus tambah 4 elektron, sehingga reaksi secara keseluruhan yaitu adalah 2 plus tambah 2H2O menghasilkan 2Cu tambah 2O2 tambah 4H plus. Ada yang bisa ditanyakan? Nah, sekarang Bapak akan memberikan post-test mengenai pertanyaan di awal tadi. Apakah kalian sudah memahami atau belum tentang pertanyaan tadi? Setelah itu kalian boleh pulang dan kita akan melanjutkan pembahasan ini di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Kak. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kelas kimia. Sebelumnya kita sudah melakukan praktikum penyembuhan logam dan kita dilakukan post-test. Saya kira kalian sudah memahami betul tentang konsep sel elektrolisis dan nah di sini Bapak akan menjelaskan tentang reaksi redox yang terjadi pada sel elektrolisis. Seperti pada sel Bapak nih, kita akan digunakan dengan istilah karbonil anda. Pada sel elektrolisis, reaksi yang terjadi pada itu tergantung dengan ion-ion pada larutan. Misalnya, jika pada larutan itu mengandung kation K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Al3+, dan lain sebagainya yang sama dengan golongan yang kation tadi, maka reaksi yang tadi itu adalah reduksi dari H2O. Reaksinya seperti itu. 2H2O setelah dijelaskan, apakah teman sudah paham? Nah, sekarang kalau sudah paham, Bapak ingin memberikan tugas soal. Nanti kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian bermaksudnya. Setelah itu nanti kita akan bahas sama-sama. Oke? Tadi ada teman kalian yang menanyakan perihal soal kedua yang kita bahas bersama. Pada elektrolisis seperti gambar di bawah ini, persamaan yang menunjukkan reaksi pada elektron X adalah baik. Tadi sudah berdiskusi dengan teman-teman kalian. Nah, sekarang di halaman terakhir itu ada soalnya. Kalian kerjakan secara individu, nanti nilainya akan menjadi skor pada kelompok kalian. Jadi ada reward buat kelompok yang mendapatkan skor tertinggi. Dapat dipahami? Silakan. Kita akan menyimpulkan bersama-sama tentang materi yang kita pelajari hari ini. Pertama tadi apa? Reaksi redox. Pada pahami rumus yang tadi kemudian juga pahami reaksi redox. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi